B. Inter Milan, Stefan de Vrij, harus melewatkan pertandingan melawan Feyenoord akibat masalah kebugaran. Hari ini, pemain asal Belanda itu menjalani tes medis untuk mengetahui kondisinya lebih lanjut. Menurut laporan Sky Sport, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya peradangan pada lututnya. Meski demikian, de Vrij tetap berharap bisa pulih tepat waktu dan setidaknya masuk dalam skuad Inter untuk pertandingan tandang ke Bergamo. Beberapa hari ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan apakah sang B dapat kembali merumput atau masih harus menepi lebih lama. Tim medis dan staf pelatih akan terus memantau perkembangannya sebelum mengambil keputusan final. Dua kabar positif datang dari kemenangan Inter Milan atas Feyenoord, yakni kembalinya performa terbaik Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu. Keduanya tampil gemilang di lini tengah, memberikan keseimbangan yang membuat Simone Inzaghi puas. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu menutup laga dengan gol penalti yang memastikan kemenangan 2-1 bagi Nerazzurri. Itu merupakan gol ketiganya dalam 5 pertandingan terakhir, sekaligus gol kedua berturut-turut setelah ia mencetak gol melawan Monza. Sementara itu, Mkhitaryan menunjukkan kelasnya dengan permainan apik yang mengingatkan pada masa kejayaannya saat membawa Inter meraih Scudetto. Musim ini, keduanya sempat mengalami pasang surut performa, tetapi pertandingan melawan Feyenoord menunjukkan bahwa mereka mungkin telah mencapai puncak penampilan terbaiknya. Dalam laga kemarin, Mkhitaryan tetap tampil penuh selama 90 menit, menandakan betapa penting perannya di lini tengah Inter. Inzaghi kini harus mengelola kebugaran pemainnya dengan bijak agar Nerazzurri tetap kompetitif di semua ajang. Keberhasilan Inter Milan menyingkirkan Feyenoord dan melaju ke perempat final Liga Champions membawa dampak positif tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam aspek finansial. Menurut laporan Calcio e Finanza, pendapatan Inter dari UEFA kini mendekati 100 juta euro, angka yang berpotensi melampaui rekor sebelumnya. Pada awal musim, Inter sudah mengamankan hampir 50 juta euro dari partisipasi, market pool, dan peringkat klub. Namun, berkat hasil apik di fase grup dan keberhasilan melewati 2 babak sistem gugur, angka tersebut melonjak sekitar 49 juta euro. Dengan demikian, Nerazzurri berpeluang melewati rekor musim 2022-2023, ketika mereka mencapai final di Istanbul dan mengantongi 101,3 juta euro. Pencapaian ini juga semakin memperkuat reputasi Simone Inzaghi sebagai pelatih yang membawa keuntungan besar bagi klub. Sejak kedatangannya, 4 edisi Liga Champions terakhir telah menjadi yang paling menguntungkan dalam sejarah Inter, dengan total pendapatan lebih dari 330 juta euro. Dengan performa yang terus menanjak, Inter berpeluang menambah lebih banyak pemasukan jika terus melaju di kompetisi elit Eropa ini. Masa depan Arda Güler di Real Madrid tampaknya semakin tidak pasti. Pemain muda asal Turki itu dikabarkan berpotensi hengkang pada akhir musim, dengan opsi Serie A sebagai tujuan utama yang ia pertimbangkan. Menurut laporan media Jerman, klub Eintracht Frankfurt dan Bayer Leverkusen telah menunjukkan minat untuk meminjam Güler. Namun, laporan terbaru dari Spanyol menyebutkan bahwa sang pemain lebih tertarik untuk berkarier di Italia. Tak hanya Güler, pihak manajemennya juga menilai bahwa Serie A bisa menjadi tempat terbaik bagi perkembangannya. Real Madrid sendiri tidak akan menghalangi kepergiannya, selama mereka tetap memiliki kontrol atas kontraknya. Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin terjadi adalah peminjaman atau transfer dengan opsi pembelian, karena Los Blancos masih percaya pada potensi jangka panjang sang gelandang. Menurut laporan Sport.es, selain klub-klub Jerman, Inter Milan dan AC Milan juga terus memantau situasi Güler dengan serius. Kedua klub raksasa Italia itu siap bergerak jika ada peluang untuk memboyong pemain muda berbakat tersebut ke San Siro. Wasit Davide Massa telah ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Atalanta dan Inter Milan pada Minggu malam. Ini akan menjadi kali kedua musim ini ia memimpin laga tim asuhan Simone Inzaghi, setelah sebelumnya memimpin kemenangan Inter atas Roma di Olimpico pada 20 Oktober, yang berakhir dengan skor 1-0 berkat gol Lautaro Martinez. Dalam catatan karirnya, Massa telah memimpin 28 pertandingan Inter di berbagai kompetisi. Dari jumlah tersebut, Nerazzurri mencatat 18 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 5 kekalahan, menunjukkan rekor yang cukup positif ketika dipimpin oleh wasit asal Italia tersebut. Dengan statistik yang berpihak kepada Inter, tim asuhan Inzaghi tentu berharap tren positif ini berlanjut saat menghadapi Atalanta dalam laga penting Serie A akhir pekan ini. Bek Inter Milan,
Jan Bisek, akan menerima panggilan pertamanya ke tim nasional senior Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Pemain muda berbakat ini akan masuk dalam skuad di Mannschaft untuk menghadapi Italia di ajang Nations League selama jeda internasional. Menurut laporan dari Sky Sport Deutschland, keputusan ini sudah hampir pasti dan pengumuman resminya diperkirakan akan dilakukan pada hari ini. Panggilan ini menjadi bentuk pengakuan atas performa impresif Bisek sejak bergabung dengan Nerazzurri. Dengan perkembangannya yang pesat di bawah asuhan Simone Inzaghi, Bisek ini berkesempatan untuk membuktikan dirinya di level internasional bersama tim nasional Jerman. Inter Milan memasuki periode krusial musim ini dengan tekad dan fokus tinggi. Bulan April akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim asuhan Simone Inzaghi, dengan derby Milan di semifinal Coppa Italia menjadi pembuka serangkaian laga penentuan. Namun, Nerazzurri tidak ingin terburu-buru melihat ke depan, mereka tetap memusatkan perhatian pada pertandingan melawan Atalanta akhir pekan ini, sebelum jeda internasional dan laga penting melawan Udinese di penghujung Maret. Sejak kekalahan dari Juventus pada 16 Februari, Inter menunjukkan mentalitas yang lebih kuat. Mereka bangkit dengan serangkaian hasil impresif, 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Fabio Capello, dalam wawancaranya dengan Sky Sport, menyoroti keyakinan Inzaghi terhadap timnya dan bagaimana ia mentransfer tanggung jawab besar kepada para pemain. Di tengah jadwal padat yang membuat banyak klub besar Eropa kesulitan, Inter tetap berpegang pada ambisi besar mereka. Dengan Bayern Munich menanti di perempat final Liga Champions, Nerazzurri sadar bahwa mereka akan menghadapi lawan dengan pengalaman tinggi. Namun, dengan persatuan dan determinasi, mereka yakin bisa bersaing dengan siapapun. Menghadapi 3 kompetisi sekaligus, Inter menatap akhir musim dengan satu tujuan utama, yaitu menang dan mengukir sejarah. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mendapat pujian atas kepemimpinannya dalam menjaga kesatuan tim. Fabio Capello menyoroti bagaimana seluruh skuad Inter bergerak dalam satu arah dengan tujuan bersama, yaitu membawa tim menuju kejayaan. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Capello menilai bahwa Inzaghi memiliki keyakinan penuh terhadap timnya, dan hal itu tercermin dalam cara para pemain mengikuti arahannya. Anda bisa melihat dari pernyataannya, seperti saat ia berbicara tentang treble. Ia membebankan tanggung jawab kepada para pemain di ruang ganti, ujar Capello. Capello juga menegaskan bahwa target utama Inzaghi adalah meraih kesuksesan di Liga Champions. Legenda Inter Milan, Esteban Cambiaso, memberikan pujian kepada Simone Inzaghi setelah sang pelatih sukses membawa Nerazzurri ke perempat final Liga Champions sekaligus mencatatkan laga ke-200 bersama klub. Dalam siaran di Sky Sport, Cambiaso menegaskan bahwa Inzaghi adalah pelatih top, meskipun seringkali tidak mendapatkan sorotan besar. Bagaimana persepsi tentang Inzaghi? Mereka yang benar-benar paham sepak bola tahu bahwa dia adalah pelatih papan atas, ujar Cambiaso. Namun, mereka yang hanya melihat dari luar, dari siaran atau berita di media, mungkin menganggapnya kurang menonjol karena dia bukan sosok yang suka mencari perhatian. Mantan gelandang Inter itu juga menyoroti karakter Inzaghi yang lebih memilih memberikan panggung kepada para pemainnya. Dia bukan tipe pelatih yang ingin selalu tampil di depan kamera atau menjadi headline. Dia lebih suka membiarkan para pemainnya bersinar, tambahnya. Terlepas dari minimnya sorotan media, di kalangan orang-orang dalam dunia sepak bola, Inzaghi tetap dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik saat ini. Bek Feyenoord, David Hanko, mengakui kualitas Inter Milan setelah timnya tersingkir dari Liga Champions usai kalah 2-1 dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar. Dalam wawancara dengan Ziggo Sport, Hanko menjelaskan strategi timnya yang awalnya ingin menekan Inter, tetapi kemudian memilih untuk bertahan demi menghindari celah di lini belakang. Kami ingin menekan mereka, tetapi kemudian kami memutuskan untuk mundur karena ada terlalu banyak ruang di belakang, dan kami tidak bisa membiarkan mereka menguasai lapangan, ujar bek asal Slovakia itu. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Hanko tetap memberikan apresiasi kepada rekan setimnya, khususnya gelandang Sliti, yang menurutnya tampil sangat baik. Feyenoord harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi tertinggi Eropa, setelah sebelumnya berhasil melaju ke fase gugur dengan menyingkirkan AC Milan. Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, memberikan pandangannya mengenai Inter Milan, lawan yang akan mereka hadapi di perempat final Liga Champions. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Kompany mengakui kualitas Inter dan menyebut mereka sebagai salah satu tim terkuat di Liga Champions.
saya telah menyaksikan banyak pertandingan Inter. Mereka adalah tim papan atas, seperti di tahun-tahun ketika mereka memenangkan trofi, ujar Kompany. Meski menyadari tantangan besar yang menanti timnya, Kompany tetap antusias menghadapi pertandingan ini. Mereka akan menjadi salah satu lawan terberat yang harus dihadapi, tetapi kami berada di kompetisi ini untuk memainkan pertandingan seperti itu. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat bagi para penggemar, tambahnya. Dengan kedua tim sama-sama memiliki sejarah besar di Eropa, duel antara Bayern Munich dan Inter Milan diprediksi akan menjadi salah satu laga paling menarik di fase perempat final. Legenda Inter Milan, Wesley Sneijder, mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Denzel Dumfries, yang kini menjadi salah satu pemain kunci di skuad Nerazzurri. Saat hadir di San Siro untuk mengomentari laga Inter versus Feyenoord bersama Ziggo Sport, Sneijder mengaku terkejut dengan bagaimana Dumfries mampu memantapkan dirinya di tim. Itu benar-benar luar biasa. Saya penasaran dan bertanya kepada beberapa orang di sekitar saya. Jika Stefan de Vrij sudah dikenal di Italia dan wajar memiliki status tinggi, maka Dumfries adalah sebuah kejutan besar, ujar Sneijder. Menurutnya, Dumfries kini dipandang sebagai salah satu bek kanan terbaik, tidak hanya di Italia, tetapi juga di Eropa. Para penggemar mengatakan kepada saya, tidak ada bek kanan yang lebih baik di Italia, dan mungkin bahkan tidak di Eropa. Dia telah berkembang pesat, menjadi sosok penting bagi tim nasional Belanda dan juga bagi Inter, tambahnya. Dumfries baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028, yang disambut gembira oleh para pendukung Inter. Semua orang yang peduli dengan Inter senang dia bertahan dan berharap dia bisa bermain di Milan selama bertahun-tahun ke depan, tutup Sneijder. Dalam siaran pasca pertandingan Liga Champions di Sky Sport, jurnalis dan komentator ternama Paolo Condo membahas perkembangan luar biasa yang ditunjukkan Denzel Dumfries musim ini. Menurutnya, bek sayap asal Belanda itu mengalami peningkatan paling signifikan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sebagai penggemar NBA, Condo membandingkan Dumfries dengan konsep penghargaan Most Improved Player, yang diberikan kepada pemain dengan perkembangan paling pesat dalam satu musim. Jika kita berbicara tentang Inter, 2 tahun lalu penghargaan itu layak diberikan kepada Hakan Calhanoglu, tahun lalu kepada Federico Di Marco, dan tahun ini, menurut saya, Dumfries adalah pemain yang paling berkembang dalam skuad Inzaghi, ujar Condo. Selain menunjukkan peningkatan dalam aspek menyerang, Dumfries juga semakin matang dalam bertahan. Dia pencetak gol, seperti yang telah dibuktikannya, tetapi saya juga setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa dia telah berkembang pesat dalam fase bertahan, tambahnya. Dengan performa impresifnya musim ini, Dumfries semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu pemain kunci dalam skema Simone Inzaghi di Inter Milan.